warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa sahabat SIS tercinta, jumpa lagi nih bersama saya Sinta Aulia di channel UPTD SMP Negeri 3 Bangkalan dalam podcast SIS Sudut Ilmu Spentriba, sekolahnya maju, warganya bahagia. Apa kabar pemirsa sahabat SIS tercinta? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Oh ya sahabat, kali ini Sinta tidak sendiri loh. Kali ini Sinta bersama seseorang yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Siapakah beliau? Yuk kita langsung saja. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Alhamdulillah, semoga sehat selalu Bapak. Amin, amin. Oh iya Pak, Sinta pernah mendengar sebuah kalimat yang sepertinya akan sangat menarik untuk dibahas dalam bincang-bincang kita hari ini. Kalimatnya seperti ini Bapak. Hidup adalah proses, dan proses adalah sebuah perubahan. Perubahan inilah yang menandakan kita hidup. Kalimat ini sungguh mengandung makna yang sangat dalam ya Bapak. Betul. Menurut Bapak, apa pandangan Bapak terhadap kalimat ini? Ya, kayaknya itu intinya proses dan perubahan. Ya, perubahan itu sendiri. Sederhananya, saya juga berpertanyaan Sinta, apa yang tidak berubah di dunia ini? Ya perubahan itu sendiri. Jadi dulu, sekarang, nanti perubahan itu akan abadi, akan terjadi. Jadi tadi Sinta bagus, dia harus menjadi bagian dari perubahan, beradaptasi dan perubahan, karena sekarang ini semua serba cepat, semua serba berlimpah fasilitas, informasi, komunikasi, transportasi, semuanya. Tinggal kita bagaimana mau berubah tidak. Nah seusia Sinta berarti ya berubahnya dengan diawali dengan disiplin, misalnya menggunakan HP sebaik-baiknya, menggunakan waktu juga sebaik-baiknya, pakai untuk belajar dan belajar. Jadi belajar dan belajar Sinta itu untuk beradaptasi dan perubahan itu Sinta. Oh jadi begitu pandangan Bapak terhadap kalimat ini. Kita memanglah bagian dari perubahan itu sendiri. Jadi kita harus tetap semangat dalam melakukan perubahan-perubahan yang lebih baik tentunya. Selanjutnya Bapak, untuk melakukan perubahan diharuskan memiliki daya dan upaya. Seperti contoh kecilnya, yaitu ketika seorang siswa yang ingin menjadi lebih pandai, yaitu dengan cara lebih banyak membaca buku dan mengurangi waktu bermain tentunya. Ngomong-ngomong Bapak, anak yang sering membaca buku biasanya disebut dengan kutu buku. Bisa Bapak uraikan, apakah benar kutu buku ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita? Ya kalau membaca, ya jelas menambah ilmu, menambah wawasan. Tapi kalau sudah tadi bilang kutu buku, itu belum cukup. Ya kutu buku bagus sudah itu, karena dia berarti kan maksudnya kan gemar membaca, ya, hobinya membaca sehingga sampai dijuluki kutu buku, ya jangan kutu buku ya. Nah, bagus itu sih. Tapi alangkah baiknya kalau dibekali juga dengan menjadi pengurus OSIS, misalnya menjadi pengurus kelas. Ya. Pengurus OSIS misalnya nanti kan dia berinteraksi dengan teman-temannya. Jadi itu perlu juga mengasah kecerdasan emosi. Biar matang, dewasa itu karena sering bergaul sih. Kalau hanya bergaulnya dengan buku, ya akhirnya dia nanti kurang bergaulan. Maka langkah baiknya dilengkapi juga dengan ikut kegiatan ekstra-ekstra yang lain. Jangan semata-mata buku buku. Sehingga kalau dua ini pintar membaca, pintar bergaul, komunikasi, maka peluang jadi orang hebat itu jelas. Karena menurut saya kebanyakan itu yang hebat-hebat justru kebanyakan yang di pengurus OSIS, aktivis pengurus OSIS. Lebih hebat lagi kalau dilengkapi dengan membaca tadi itu untuk menambah wawasan. Betul, tapi harus dilengkapi dengan berjalan seiring ya Pak. Betul. Ya. Berarti dengan kita membaca buku terdapat dampak positif dan negatifnya juga ya Pak.
Mungkin secara teori kita fasih, bahkan sangat bisa, sangat memumpuni. Tapi untuk prakteknya langsung kita masih tidak bisa ya Pak. Terkadang kesulitan. Karena anak kutu buku terlalu sering membaca buku sehingga lupa berorganisasi dengan yang lainnya, beraktivitas dengan kelompok yang lain. Selanjutnya Bapak, ini sangat sering terjadi pada anak-anak. Kita sudah diperkenalkan dengan kata menabung sejak kecil. Tetapi anak kecil bahkan remaja sangat kesulitan dalam menabung. Apakah kebiasaan ini perlu dirubah Bapak tentang pembiasaan diri dalam menabung? Nah ini bab menabung ini menarik Sinta. Pertama, sekolah kita SMP 3 Bangkalan sudah bekerja sama dengan BMTNU ya, yang terdekat, di mana anak-anak semua diberi buku tabungan kan ya. Sinta juga sama ya, buku tabungan. Tidak ada petugas yang ngambil, tidak mengganggu proses belajar mengajar, dan sudah berlangsung 1 tahun ya, kita itu semata-mata ingin melatih bekal kecerdasan finansial namanya Sinta. Artinya anak sejak pendidikan dasar SMP ini ya belajar menyisihkan, bukan menyisakan, menyisihkan. Jadi kalau sangunya 10.000 Sinta, jangan dijajan semua. 5.000 ditabung, 5.000 bisa ya, bisa dibacakan. Atau kalau hebat ya bisa 8.000 ditabung, 2.000 aja cukup beli. Kalau 5.000 sangunya ya separuhnya ditabung, separuhnya jajan. Artinya sudah harus memulai menjadi kebiasaan, habit, kebiasaan kita mulai usia muda itu, usia masih SMP, SD, SMP sudah harus menabung. Dan alhamdulillah kita sudah kerjasama ya dengan BMTNU biar kita besok itu terus jadi kebiasaan sampai tua. Karena itu ciri khasnya sehat ekonominya itu ya bisa menyisihkan sebagian penghasilannya untuk tabung. Nabung Sinta kan ya? Nabung dong Pak. Alhamdulillah. Sinta juga harus menjadi karena pengurus OSIS juga ya Sinta diajak dimotivasi ayo terus menabungnya, jangan berhenti di hari ini tapi seterusnya jadi pembiasaan sehingga nanti sampai tua itu menabung. Karena banyak Sinta orang tua kita yang berita-berita yang sekarang miris itu yang namanya terjerat pinjol, pinjaman online itu kan dasar Sinta. Mereka itu sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, upaya dari seusia Sinta ini harus pembiasaan menabung. Jangan konsumtif, jangan boros, ya, kasihan orang tua. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan BMTNU ya, Sinta nabung ya. Nabung lagi nabung ya, alhamdulillah. Semangat Sinta untuk terus menabung. Ya. Berarti dengan kita menabung, masa depan kita lebih terjamin ya Pak? Betul. Kemudian satu lagi nih Pak, tentang perkembangan teknologi. Seiring berkembangnya zaman, teknologi juga semakin canggih. Bahkan anak kecil sudah difasilitasi oleh orang tuanya. Paling tidak handphone. Handphone kita sudah memegangnya sejak kecil. Bahkan kita sudah bisa mengoperasikannya ketika sudah berada di sekolah dasar. Perkembangan teknologi ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Jadi bagaimana pandangan Bapak terhadap perkembangan teknologi ini? Dan bagaimana cara kita menggunakan teknologi ini agar kita lebih banyak mendapat dampak positifnya daripada dampak negatifnya Bapak? Oh, pertanyaan yang bagus itu. Jadi HP itu harus cerdas memanfaatkannya ya tadi ya maksudnya Sinta. Ya, betul Sinta. HP itu harus menjadi berkah bagi kita. Artinya teknologi HP itu harus memberi kemudahan. Dan dengan HP itu kita juga mendapatkan banyak kemudahan ya, pelimpahan informasi, komunikasi. Bahkan sekarang yang terbaru kita sudah bisa memanfaatkan yang namanya Meta AI itu ya, ChatGPT itu kita bisa bertanya ke situ. Semua pertanyaan itu dijawab oleh AI ya. Itu harus bermanfaat untuk mata pelajaran
Sinta mapel apa tanya tidak apa-apa, tapi jangan ngerpek. Ya, tanya semuanya, itu gunakan sebaik-baik, itu manfaat teknologi. Tapi sebaliknya bisa pisau bermata dua, Sinta, bisa menjadi musibah manakala kita itu kecanduan HP seperti main game. Ya sekarang itu kan banyak kecanduan game, Sinta. Bahkan yang orang yang lebih tua banyak kecanduan judol online, judi online itu. Nah itu dampak negatif, berarti dia tidak memanfaatkan yang untuk kebaikannya dari teknologi HP misalnya. Jadi moga-moga kita semua bisa memanfaatkan HP secara bijak, secara cerdas. Itu sih. Benar. Meta itu kita sebagai pelajar, saya sendiri sebagai pelajar juga bisa mengetahui arti AI itu, kita bisa mencari informasi lebih dalam pembelajaran. Mungkin cukup sekian dari bincang-bincang kita hari ini. Mungkin sebelum ditutup, dari Bapak Kepala Sekolah ada beberapa kalimat motivasi untuk pemirsa sahabat SIS tercinta kita ini. Tadi ada beberapa pertanyaan, Sinta, ya. Pertama tadi masalah perubahan, ya. Sekali lagi kita harus menjadi bagian dari perubahan, karena perubahan itu abadi, sifatnya selalu terjadi, selalu ada setiap zaman. Jadi mari agar tidak kalah dengan perubahan kita harus berubah juga gitu ya. Tentu kebiasaan hidup kita, disiplin misalnya, dan semuanya pokoknya kita harus berubah ya untuk ke arah yang lebih baik gitu ya. Tadi kedua pertanyaannya tentang kutu buku. Kutu buku itu istilah aja tadi ya. Ya kita harus hobi membaca. Membaca itu kalau perlu terjadwal setiap harinya setidaknya 30 menit, 1 jam itu harus membaca. Tapi imbangi juga dengan berinteraksi dengan dunia luar, misalnya ikut ekstrakurikuler, ikut kegiatan Karang Taruna, Remas, jadi agar lebih mengasah kita namanya EQ, kecerdasan emosional. Kalau tadi hobi baca itu kecerdasan IQ-nya. Ya. Kemudian yang ketiga tadi tentang menabung, Pak. Menabung, alhamdulillah kan sudah sekolah kita kerjasama dengan BMPNU, dan alhamdulillah nanti malah ada reward juga kembali ke kita. Jadi dalam bentuk ada beasiswa kepada teman-teman kita yang kurang mampu. Mungkin nanti ada sponsor ketika ada acara outing kelas. Ya, kabarnya nanti ditanggung transportasinya. Kan sudah ada fasilitas yang namanya menabungnya dapat ya, karena fasilitasnya dapat. Fasilitas juga dapat ya, karena ada kebiasaan baik. Terakhir teknologi, Pak. Teknologi HP. Ya, HP ya. Sekali lagi harus bijak dalam menggunakan HP. Jangan sampai kita jadi korban dari teknologi, tapi bagaimana teknologi menjadi berkah untuk kita, bisa menjadi yang mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan hidup kita. Itu intinya HP. Itu sudah. Sebelumnya kita berterima kasih karena memberi kalimat motivasi untuk pemirsa sahabat SIS tercinta kita ini. Akhir kata, saya Sinta Aulia dan Bapak Kepala Sekolah mohon undur diri, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya dengan tema yang berbeda-beda. Terus ikuti dan lakukan perubahan, karena kitalah agen dari perubahan itu sendiri. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel UPTD SMP Negeri 3 Bangkalan dalam podcast SIS, Sudut Ilmu Spentriba. Sekolahnya maju, warganya bahagia. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.